Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Arnab Holding. Oke, di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang navigation specification pada holding. Kemudian yang kedua adalah holding functionality pada FMS. Yang ketiga adalah holding functionality berdasarkan dokumen PANSOP atau asumsi dari PANSOP dokumen. Yang keempat adalah tipe-tipe dari Arnab Holding. Nomor 5, baru kita akan membahas bagaimana membentuk area holding Arnab. Kemudian yang keenam adalah holding obstacle assessment. Baik, pembahasan pertama adalah tentang navigation specification, hubungannya dengan holding. Beberapa navigation specification mempersyaratkan Arnab system dengan holding functionality dan beberapa lain tidak. Dalam kata lain, IBN yang mencaratkan suatu holding functionality hanya Advanced RNP atau ARNP. Sedangkan NAVSpec di luar Advanced RNP tidak membutuhkan atau tidak mempersyaratkan holding functionality yang dibawa oleh pesawatnya. Bisa kita simpulkan Arnab 1, Arnab 2, RNP APCH, dan RNPER tidak mempersyaratkan adanya suatu Arnab functionality. Apa sih holding functionality itu? Holding functionality adalah kemampuan dari pesawat untuk mengeksekusi suatu holding secara otomatis atau dilakukan dengan FMS full automated. Kemudian holding functionality sendiri terdapat beberapa macam tergantung dengan Arnab system. Di beberapa Arnab system hanya memberikan guidance untuk mengikuti suatu course kepada waypoint. Misalkan untuk holding functionality yang sangat basic. Kemudian di sistem lain mengkalkulasi ukuran dari holding pattern untuk diterbangkan dan memberikan guidance kepada pesawat untuk mengikuti holding tersebut. Kemudian untuk FMS yang lebih modern, mereka mengikuti ground track dalam mengeksekusi sebuah holding. Artinya semua holding dilakukan secara otomatis. Kemudian pada sistem pesawat yang lebih lawas, holding pattern dilakukan di flyover waypoint, sedangkan modern system atau FMS yang lebih canggih menggunakan fly by waypoint untuk holding pointnya. Ini adalah beberapa asumsi dari PANSOP, yaitu PANSOP panel, menerjemahkan kemampuan pesawat tadi dengan perhitungan yang pertama adalah holding functionality mengkompensasi dari wind effect yang datang dari luar, yaitu pada saat melakukan outbound turn. Jadi, misalkan terdapat crosswind atau headwind, hal tersebut akan dikalkulasi oleh FMS tersebut. Itu adalah asumsi dari pesawat yang melakukan holding dan memiliki holding functionality. Kemudian pada poin B, outbound leg dari holding adalah minimal 1 diameter of turn. Kemudian yang C, mengkoreksi dari drift pada saat pesawat holding di outbound atau inbound. Jadi misalkan pesawat sedang inbound dan mendapati angin dari kanan atau kiri, maka FMS akan mengkoreksi sehingga pesawat tetap berada di jalur yang tepat, yaitu di track yang semestinya di heading inbound. Kemudian no heading tolerance is taken into account on the strike segment, yaitu heading tolerance tidak berlaku atau tidak dipertimbangkan pada saat strike segment. Karena dilakukan secara otomatis, maka heading tolerance yang biasanya dilakukan pada saat pesawat
atau pilot melakukan heading secara manual, maka toleransi tadi terhadap koreksi heading tidak dipertimbangkan dalam pembuatan holding. Kemudian yang berikutnya adalah hanya satu holding pattern yang bisa dieksekusi dalam suatu prosedur. Misalkan suatu prosedur penerbangan mempunyai holding di IAF dan MHF, itu sangat tidak mungkin dilakukan pada saat ini. Karena pada satu prosedur hanya bisa menempatkan satu holding sebagai holding fix. Jadi pilihannya hanya berada di IAF. Tidak bisa kita menaruh holding fix di mixed approach holding fix. Kemudian holding waypoint diberlakukan sebagai flyover waypoint. Nah, inilah holding functionality yang benar-benar rigid dilakukan oleh pesawat yang bisa melakukan holding functionality. Jadi, bagaimana dengan pesawat yang tidak mempunyai holding functionality seperti halnya RNF1 atau RNP1? Maka dengan RNAV system tanpa holding functionality, maka pesawat akan melakukan holding secara manual. Nah, jadi, even suatu fleet yang mempunyai holding functionality, kita sebagai desain prosedur tetap memperhitungkan hal yang terburuk, yaitu kita akan membuat holding dengan asumsi bahwa pesawat tersebut tidak mempunyai kapabilitas untuk melakukan holding functionality. Selanjutnya ke holding area construction. Untuk RNAV system tanpa holding functionality yang kita buat berdasarkan asumsi PENSOP tadi, kita bagi menjadi 3, yaitu kita akan kepada operational asumsi, yang kemudian kedua adalah area construction state, yang kemudian yang ketiga adalah area construction by outbound by timing. Kenapa kita pilih timing? Karena ini sangat lumrah kita temukan prosedur sehari-hari holding menggunakan timing. Berikut ini operasional asumsi dari konstruksi dari protection area dari holding, yaitu tentunya holding yang untuk RNAV yang tidak mempunyai holding functionality. Yang pertama adalah kita asumsikan bahwa pesawat melakukan holding secara manual. Yang kedua adalah RNAV track guidance hanya memberikan panduan untuk inbound track. Jadi pilot akan eksekusi inbound track, sedangkan untuk belokan dan melakukan heading holding outbound, kemudian belokan lagi menuju heading inbound dilakukan secara manual. Yang ketiga adalah no wind compensation effect or drift correction by the RF system considered. Jadi karena manual, maka kita tetap menggunakan wind effect. Kemudian yang keempat adalah outbound lag dari holding, itu bisa berupa timing dan juga berupa distance by waypoint. Untuk saat ini kita membatasi pembahasan kita kepada poin 4A, yaitu RNAV holding tanpa holding functionality menggunakan lag timing. Ada 5 step dalam pembuatan area construction, protection area dari holding. Yang pertama adalah menggambar fixed tolerance dari waypoint yang digunakan untuk holding. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan template dari konvensional holding. Yang ketiga adalah membuat basic protection menggunakan konvensional holding dan memperhitungkan terhadap fixed tolerance area. Karena kita menggunakan PBN, di mana kalau kita pakai konvensional, suatu prosedur yang holding di atas facility nav8, maka toleransinya 0. Maka untuk prosedur RNAV, kita menggunakan ATT dan XTT sebagai fixed tolerance area. Kemudian langkah selanjutnya adalah
membentuk proteksi area terhadap entry prosedur, baik itu paralel dan till drop entry. Kemudian yang kelima adalah membuat buffer area sepanjang proteksi area yang telah dibentuk. Saya akan menjelaskan satu demi satu dan mempraktekkan bagaimana cara membuat holding protection area untuk BBN. Langkah pertama yaitu pertama kita menggambar terlebih dahulu poin yang akan kita jadikan sebagai holding fix. Kemudian kita gambarkan XTT dan ETT, atau kata lain garis area merah ini adalah fixed tolerance area dari poin yang telah kita buat. Dalam hal ini kita menggunakan navigation specification RNP APGH atau RNP1. Kita tempuh kenali ETT dan XTT-nya berjumlah sama, yaitu 0,8 dan 1 nautical mile. Mari sekarang kita praktekkan. Kita buka AutoCAD. Kita sudah mengambil holding. Kemudian kita pakai gunakan ini sebagai acuan inbound track. Langkah berikutnya kita buat garis, kita taruh di tengah-tengah dari si waypoint tersebut. Lalu untuk long track kita dapat 0,8 nautical mile. Silakan kita offset sejauh 0,8 nautical mile. Ingat, karena ini skalanya AutoCAD, kita bagi 60. 0,8 nautical mile dalam AutoCAD adalah 0,0133. Kita offset 0,0133. Kemudian kita offset satu lagi. Kemudian kita buat garis untuk XTT-nya, dimana kita tahu XTT-nya adalah 1 nautical mile, dimana 1 nautical mile adalah 0,01667. Kita offset 0,01667. Baik. Sekarang kita hapus poin-poin yang sudah tidak kita perlukan. Dan areanya dari fixed tolerance area sudah bisa kita buat. Kemudian kita taruh nama untuk masing-masing poin. Dalam hal ini kita sebut saja ini adalah A1. Oke, sudah jadi. Kita save. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan template dari conventional holding.
Template dari Convention Holding sebetulnya sudah disediakan oleh ICAO di dalam dokumennya 9371 yang berjudul Template Manual Holding for Holding, Reversal and Restrike Procedure. Pada dokumen ini terdapat beberapa template, yaitu holding, base turn, procedure turn, dan restrike. Seperti yang terlihat di sebelah kanan, ini merupakan prosedur holding, prosedur base turn, kemudian prosedur restrike, atau bisa kita asumsikan juga prosedur holding, kemudian yang berikutnya adalah prosedur turn. Template-template yang ada di sini adalah asumsi bahwa pusat dari holding atau holding fix merupakan suatu fix, baik itu VOR dan NDB. Maka dari itu, area tolerance yang diperhitungkan dalam atau yang dibuat dalam template ini adalah 0. Dalam kata lain, kita bisa menyebutnya sebagai basic holding template. Kemudian di dalam dokumen ini jumlah template-nya cukup terbatas, yaitu hanya tersedia beberapa altitude saja, 3000 feet, 6000 feet, 8000 feet, 10.000 feet, dan seterusnya. Kemudian terdapat beberapa keterbatasan pilihan juga dalam memilih speed, antara 90 knot, 140 knot, 185 knot, 220 knot, dan lain-lain. Juga untuk timing, ada pilihan 1 menit, 1,25 menit, 1,5 menit, kemudian 2 menit, dan 3 menit. Untuk pemilihan template, misalkan dalam satu case kita menggunakan maksimum holding 7000 feet dengan kecepatan 170 knot, kemudian holding template-nya 1 menit, maka 7000 feet tadi tidak ada di holding template ini, maka kita menggunakan holding yang lebih besar dalam hal di 8000 feet. Kemudian untuk speed 170 knot tentunya juga tidak ada, maka dari itu kita gunakan 185 knot dalam pembuatan holding. Kemudian untuk timing kita menggunakan 1 menit. File-file holding template akan saya sertakan di kolom di deskripsi. Kurang lebih seperti ini. Dokumen-dokumennya sudah saya ekspor menjadi JPEG. Teman-teman bisa langsung download di link yang sudah saya sampaikan. Kurang lebih bentuknya seperti ini, basic area. Ini adalah holding fix-nya yang diasumsikan di atas VOR atau NDB. Kemudian kita dapat di sini adalah skala. Pada kali ini, kesempatan ini kita akan mencoba holding dengan ketinggian 3000 feet dan menggunakan speed 185 knot. Ini adalah template-nya. Terus kemudian 1,5 ini menandakan ini adalah holding untuk 1,5 menit, 2 menit untuk prosedur restrike, 2,5 menit restrike, dan 3 menit untuk prosedur restrike. Mari kita coba. Kita buka kembali file AutoCAD yang sudah kita buat, kemudian kita insert, kemudian kita attach, kita buka file yang sudah kita siapkan. Oke, misalkan file ini, kita klik OK, kita coba buka.
tarik kurang lebih perkiraan aja. Oke. Sekarang kita akan membuat file ini menjadi skala dari AutoCAD. Kita tahu sendiri satu skala di AutoCAD merupakan 10 nautical mile. Jadi 6 nautical mile merupakan kita skala di AutoCAD menjadi 0,1. Jadi caranya adalah kita select objeknya, kita klik scale SC, kita klik pusatnya 0 ini. Nah, kemudian kita tekan R spasi, kemudian kita tekan lagi pusatnya, kita klik, kemudian di angka 6 ini kira-kira di 6 nautical mile kita klik dan kita masukkan input 0,1. Kita tes dengan distance, kita coba ukur jarak dari 0 sampai dengan 6 nautical mile adalah 0,1. Maka gambar ini sudah berskala AutoCAD. Kemudian kita simpan ke belakang. Kemudian kita tempatkan gambar pusat dari holding ini atau holding fixnya ke dalam holding fix yang sudah kita buat di AutoCAD. Oke. Baik, di sini terdapat perbedaan heading. Kita juga perlu merotate, yaitu dengan select gambar ini, kita rotate, kemudian kita klik pusatnya, kita klik R spasi, kemudian kita klik lagi pusatnya, kemudian kita tarik garis ini sehingga garis yang tadi kita bawa ke garis yang sudah kita buat. Nah, maka garis holdingnya sekarang sudah lurus antara gambar dengan garis yang sudah kita buat. Jadi ini step nomor 2, prepare template conventional holding. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat area construction-nya. Yang pertama adalah kita gambar terlebih dahulu di AutoCAD garis luar dari protection area yang ada di sini, basic holding area. Diusahakan garisnya tidak garis di dalam, dengan asumsi kita memberikan spasi yang lebih besar atau proteksi yang lebih besar sedikit dengan proteksi yang sudah ada di template. Kemudian setelah itu kita buat atau kita copy proteksinya dan menaruh titiknya di titik A1, titik pusat holdingnya di titik A1. Kemudian langkah kedua juga begitu. Kita buat garis biru, caranya kita buat copy basic holding area ini, lalu kita geser pusatnya ke A2. Cara ketiga, kita copy juga, kita tempatkan pusatnya dari holding yang sudah kita copy di A3. Selanjutnya, yang keempat adalah kita copy lagi, kita tempatkan holding tadi kepada A4.
seperti itu. Kemudian setelah cara tersebut dilakukan, sekarang kita menggabungkan area-area yang sudah kita buat dengan menyambungkan garis-garis terluar dari area tersebut. Nah, seperti ini, garis hitam yang paling luar adalah area holding yang baru yang sudah memperhitungkan fixed tolerance dari waypoint. Sekarang akan saya praktekkan di AutoCAD. Simak baik-baik. Langkah pertama, kita buat dulu proteksi area menggunakan polyline. Basic proteksi area, sebisa mungkin di luar dari garis, agar kita tidak mengurangi dari aspek keselamatan atau area yang akan kita perhitungkan. Nah, kira-kira ini proteksi areanya. Basic proteksi area. Kemudian akan saya hide gambar yang agar tidak mengganggu dalam proses penggambaran. Saya hide gambar yang sudah kita load. Nah, jadi seperti ini basic holding area untuk ketinggian 3000 feet tadi di speed 185 knot. Maka berikutnya kita copy area ini yang berpusat di titik A ini, kita pindahkan, lalu kita copy, kita pindahkan ke titik A1 ini. Caranya adalah kita copy, klik kanan, clipboard, copy with base point, kemudian kita klik base pointnya di tengah ini, kemudian kita klik kanan, clipboard, paste. Nah, kursor ini menunjukkan si tengah-tengah ini, waypoint, kemudian kita taruh di A1, kemudian kita paste lagi, taruh di A2, kita paste lagi, taruh di A3, kita paste lagi, kita taruh di A4. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan holding area ini yang sudah kita copy, kita beli garis bantu, yaitu garis line ini, kemudian di sini. Oke, kemudian jangan lupa yang paling bawah juga. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita buang garis-garis yang sudah tidak kita perlukan, tentunya dengan menyisakan garis dari aslinya, yaitu di garis ini kita tandai dengan garis yang lebih tebal tentunya. Oke, kita select, jangan lupa garis ini kita deselect. Baik, kita trim. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan basic holding area tanpa memperhitungkan fixed tolerance, dan ini adalah basic holding area setelah kita memperhitungkan fixed tolerance area dari waypoint, tentunya dari XTT dan ETT dari waypoint.
seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita menggambar proteksi area dari paralel dan offset entry. Baik, bagaimana membuat proteksi area atau menambahkan proteksi area dari paralel dan offset entry? Pertama-tama kita copy terlebih dahulu protection area-nya. Kita tempatkan yang telah kita copy tadi ke S1. Ingat, yang kita copy adalah basic area dari holding, bukan basic area yang sudah ditambahkan fixed tolerance. Kemudian kita tambah ke E2, kemudian kita tambahkan ke E3, tambahkan juga ke E4, lalu tambahkan ke E5, sampai E6, lalu ke E7. Nah, penentuan E1, E2, E3 ini secara simpel E1 adalah pertengahan, perpotongan antara lingkaran yang dibentuk dari diameter XTT ini dengan garis tengah antara A. Kemudian E2 adalah posisinya tetap tadi sebenarnya adalah A2, kemudian untuk E3 juga di pertengahan sini di kurang lebih perpotongan atau bagi dua antara E2 dan titik tengah dari nominal track. E4 pun seperti itu. Kemudian E5 ini aslinya tadi adalah 4. E6 ini adalah mirror dari E1. Kemudian E7 ini sebenarnya tadi adalah A3. Setelah kita gambar dan kita dapatkan ada beberapa area yang ada di luar, kembali lagi kita melakukan penggambaran ulang untuk mengcover seluruh proteksi area yang sudah kita dapatkan tadi. Maka didapatkanlah protection area yang lebih baru yang mengakomodir dari parallel entry. Kemudian selanjutnya kita menuju offset entry. Caranya adalah kita copy kembali basic holding area tadi. Kemudian kita rotate juga dari XTT ini sejauh 70 degrees anti-clockwise. Langkah berikutnya kita taruh poin di sini. Poin ini adalah yang tadinya A2 kita rotate, yang tadinya A1 kita rotate 70 derajat menjadi di sini. Kemudian kita copy basic holding area tadi. Setelah kita copy, kita rotate lagi sejauh 30 degrees. Setelah kita rotate clockwise sejauh 30 degrees, kita tempatkan hasil rotate kita ini ke poin A4 tadi. Ingat, poin A4 tadi kita taruh di sini hasil rotate-nya. Maka didapatkanlah garis atau holding area yang baru, buffer area yang baru yang ada di luar holding area terakhir. Langkah berikutnya kita copy kembali basic holding areanya. Kita copy, kemudian kita rotate sejauh 70 degrees anti-clockwise. Kemudian kita taruh di poin yang menjadi rotate dari A1 ini. Rotate 70 derajat.
proteksi area basic holdingnya juga kita rotate 70 derajat dan kita taruh di poin ini. Maka didapatkanlah holding area yang basic baru, yaitu di sebelah sini. Lalu kemudian area ini basic holding yang barusan kita buat, kita copy dan kita flip. Kita flip dan kita taruh di titik yang bekas A4 tadi. Nah, maka holding area ini sudah mengakomodir pesawat yang datang masuk di holding ini secara paralel dan offset entry. Kemudian seperti halnya sebelumnya, kita gambar ulang proteksi-proteksi area yang ada di luar proteksi area ini. Tapi dengan catatan, ada beberapa proteksi area yang tidak kita perhitungkan. Mari kita lihat. Nah, untuk proteksi area yang overlap dengan yang kita biarkan patokan adalah ini. Setelah proteksi area lewat dari paralel dengan A dengan waypoint, maka proteksi tidak lanjut ke proteksi keluar yang sudah kita buat, melainkan akan menuju proteksi area yang telah kita buat. Jadi bisa dikatakan garis ini dan garis ini dikarenakan sudah lewat dari poin A ini, sudah di atasnya poin A, garis lurus poin A, maka tidak diperhitungkan. Maka dari itu, proteksi area yang baru akan kira-kira seperti ini. Seperti ini lebih jelas ya. Mari akan saya praktekkan di AutoCAD bagaimana cara membuat garis tersebut. Baik, sekarang saya akan praktekkan. Pertama, kita buat lingkaran dengan besar sebesar XTT. Kemudian kita taruh poin E di sini. Kemudian poin E lagi di sini. Dan poin E lagi di sini. Kemudian di sini. Lalu kemudian di sini. Nah, oke, ingat ini basic area holdingnya. Kita copy lagi base waypoint. Kemudian kita paste di sini, 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 kemudian paste di sini, paste di sini, dan terakhir paste di sini. Ini untuk tidak membuat bingung, garis aslinya kita tandai warna biru saja. Nah, setelah itu kita buat proteksi area. Atau kita select
Kemudian langkah selanjutnya kita copy area fixed tolerance ini. Jangan lupa tambahkan lingkaran tengahnya. Kita copy, kemudian kita rotate sejauh 70 derajat. Kemudian kita taruh kembali. Tengah-tengah sini. Mohon maaf. Kita rotate. Kita tandai dengan warna biru saja dan kita group biar tidak membuat bingung. Oke, seperti ini. Kita temukan titiknya di titik A4 ini dan A1 seperti ini. Lalu berikutnya kita buat titik ini. Jadi titik yang akan kita gunakan nanti adalah hanya titik ini, seperti itu. Kemudian kita copy buffer area. Untuk membuatnya beda, kita rubah dulu menjadi warna merah. Mohon maaf, kita copy harusnya beserta dengan lingkarannya.